Perkenalkan, nama saya Fani Anwar Fauziani. Saya adalah perawat ahli pertama di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif yang saya ambil di instansi saya dan akan memaparkan terkait penerapannya dalam nilai SMART ASN. Berikut penjelasannya. Adapun outline presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah identifikasi isu, kedua penapisan isu, ketiga analisis isu, keempat analisis penyebab isu, dan yang terakhir adalah gagasan pemecahan isu. Untuk identifikasi isu, saya mengambil 3 isu, di mana ini merupakan hasil pengamatan selama orientasi di ruang ICU Kemuning dari tanggal 2 Juni hingga 14 Juni. Berikut adalah isu yang saya ambil. Untuk isu yang pertama, saya mengambil belum optimalnya pemeriksaan kaf ETT pada pasien yang menggunakan ventilator dalam mencegah terjadinya overinflation atau underinflation di ruang ICU Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2022. Isu yang kedua adalah belum optimalnya monitoring SOFA-score dalam memprediksi tingkat mortalitas pasien di ruang ICU Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2022. Untuk isu yang ketiga adalah belum adanya SPO monitoring ventilator dan teknik penyapian ventilator di ruang ICU Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2022. Untuk teknik pemilihan atau penapisan isu digunakan teknik APKL, di mana A mengacu pada aktual, P problematik, K kehalayakan, L layak. Berdasarkan teknik tersebut, didapatkan hasil di mana isu kedua memiliki poin tertinggi dengan jumlah 19. Maka, dipilihlah isu kedua sebagai isu utama. Mengenai analisis isu kondisi saat ini, didapatkan bahwa monitoring SOFA-score di ICU Kemuning secara praktikalnya belum optimal. Padahal, jika kita melihat pada lembar observasi rawat inap intensif, untuk pengukuran sistem SOFA-score ini sudah tertera, namun jarang sekali ada yang melakukan pengisian. Untuk dampak yang ditimbulkan jika monitoring SOFA-score tidak dilakukan adalah pasien dengan disfungsi organ akibat sepsis tidak cepat teridentifikasi, sehingga penanganan yang harus dilakukan secara segera tidak dilakukan. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko mortalitas tinggi pada pasien, di mana tingginya angka mortalitas pasien dapat berdampak pada mutu pelayanan keperawatan di ruang intensif. Maka dari itu, diharapkan perawat di ICU Kemuning dapat melakukan monitoring SOFA-score. Menurut penelitian, didapatkan bahwa perawat merupakan tenaga kesehatan yang dapat melakukan monitoring SOFA-score secara lebih efektif karena perawat selalu berada di dekat pasien selama 24 jam. Perawat dapat mengidentifikasi hasil sebagai acuan untuk melakukan tindakan keperawatan dasar dan menginformasikan kepada dokter sebagai bahan justifikasi untuk menentukan rencana perawatan selanjutnya pada pasien. Untuk analisis penyebab isu digunakan dengan metode Fishbone. Ada surroundings, system, skill, dan juga suppliers, di mana keempat komponen ini merupakan penyebab dari timbulnya sebuah isu. Untuk gagasan pemecahan isu, rumusan isu yang diambil yaitu belum optimalnya monitoring SOFA-score dalam memprediksi tingkat mortalitas pasien di ruang ICU Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2022. Dan penyebab isu yang diangkat adalah belum dilakukannya pengenalan perhitungan SOFA-score yang mudah menggunakan kalkulator berbasis website.
Untuk alternatif pemecahan isu, ada 3 cara yang bisa saya lakukan. Dari ketiga cara tersebut, saya memilih cara yang ketiga, yaitu edukasi kepada perawat mengenai monitoring SofaScore yang efektif dan efisien menggunakan kalkulator berbasis website melalui manual book. Sehingga didapatkan gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu optimalisasi monitoring SofaScore dalam memprediksi tingkat mortalitas pasien dengan menggunakan kalkulator berbasis website di ruang ICU Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2022. Adapun penerapan nilai ASN berakhlak dalam gagasan kreatif pemecahan isu yang saya ambil. Yang pertama, mengacu pada nilai berorientasi pada pelayanan dan juga kolaborasi. Kedua, kompeten. Lalu nilai loyal dan adaptif. Sekian presentasi saya, terima kasih.